Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Bapak dan Ibu guru hebat, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat sehat sehingga kita bisa berjumpa dalam keadaan tak kurang suatu apapun. Mari kita bersyukur dengan membaca Alhamdulillah. Sholawat serta salam marilah kita sanjungkan kehadirat Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin ya robbal alamin. Bapak dan Ibu guru hebat, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk mempresentasikan tugas ruang kolaborasi modul 3.2 bersama kelompok Sini Ah CGP Angkatan 9 Kabupaten Demak. Sebelumnya perkenalkan kelompok kami. Siapa kita? Kelompok Sini Ah. Siapa itu Sini Ah? Akan saya kasih tahu. Si Hosiatun, Ni Aini, dan Ahmad. Kalau digabung Sini Ah, keren kan namanya? Hehehe. Baiklah, akan kita bahas hasil diskusi kelompok kami. Namun ada kuis untuk Bapak dan Ibu guru calon guru penggerak. Dijawab dengan baik ya. Pengelolaan aset daerah dalam pengelolaan sumber daya. Adapun 7 modal utama dalam pengembangan sekolah berbasis aset, diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Modal manusia. 2. Modal sosial. 3. Modal politik. 4. Modal agama dan budaya. 5. Modal fisik. 6. Modal lingkungan atau alam. Dan 7. Modal finansial. Modal manusia meliputi kepala sekolah, guru 10, tenaga kependidikan 1, murid 221, komite, wali murid, tokoh masyarakat. Adapun pemanfaatannya adalah sebagai pembuat kebijakan di sekolah, sebagai perencana, pelaksana, dan yang evaluasi jalannya pembelajaran. Membantu sekolah dalam bidang administrasi, mengelola data sekolah dan aset. Membantu sekolah dalam melaksanakan program, baik bantuan saran, ide, dan bantuan material. Selanjutnya yaitu modal sosial yang meliputi 1. Komunitas praktisi di sekolah. 2. KKG Dabin dan Kecamatan. 3. KS. Adapun pemanfaatannya sebagai sarana tempat belajar, saling berbagi di tingkat sekolah. Sebagai sarana tempat belajar, sarana bekerja sama dalam membuat administrasi pembelajaran. Pelaku sekaligus sebagai sponsor kegiatan sekolah di tingkat kecamatan. Selanjutnya adalah modal politik. Modal politik merupakan ukuran keterlibatan sosial, lembaga pemerintah atau perwakilannya yang memiliki hubungan dengan komunitas, seperti komunitas sekolah, komite sekolah, RT, RW, kepala desa, puskesmas, TNI, Polri, komunitas guru penggerak. Modal politik di sekolah kami meliputi kerjasama dengan pihak berwenang, Polri dan TNI, Faskes, RS, puskesmas, PMI, dinas pemerintah daerah, kantor lembaga di daerah, dan sebagainya. Kerjasama dan peran serta antar lembaga pemerintah atau perwakilannya yang memiliki hubungan dengan komunitas, seperti komunitas sekolah, dapat meningkatkan dan mendukung kegiatan di sekolah. Yang kelima adalah modal agama dan budaya.
Identifikasi dan pemetaan modal budaya agama merupakan langkah yang sangat penting untuk melihat keberadaan kegiatan dan ritual kebudayaan dan keagamaan dalam suatu komunitas, termasuk kelembagaan dan tokoh-tokoh penting yang berperan langsung atau tidak langsung di dalamnya. Seperti budaya gotong royong. Untuk mendukung program sekolah, misalnya jika sekolah ada program renovasi perbaikan fasilitas sekolah. Kegiatan Karnaval Muharram, Megengan, dan HUT RI. Sebagai sarana menyalurkan kreativitas murid dan sebagai sarana publikasi bagi sekolah. Selanjutnya modal fisik. Modal fisik ini terdiri atas dua kelompok utama, yaitu bangunan yang digunakan untuk kelas atau lokasi melakukan proses pembelajaran, seperti ruang kelas, ruang guru, ruang KS, UKS, ruang TI, musola, dan perpustakaan. Infrastruktur atau sarana prasarana, seperti lapangan, kantin, koperasi, toilet, taman, tempat parkir, sumur, jaringan internet, laptop, LCD proyektor, alat peraga, dan sound system. Yang keenam, modal alam atau lingkungan. 1. Modal lingkungan terdiri dari bumi, tanah, udara yang bersih, taman, sungai, tumbuhan, hasil alam dan sebagainya. 2. Sekolah kami memanfaatkan lahan untuk menerapkan pendidikan karakter kepada murid dan melestarikan lingkungan hidup dengan menanam tumbuhan serta melakukan perawatan terhadap lingkungan alamnya, seperti pohon, tanaman obat dan lain-lain. 3. Pasar Bintoro ini bisa digunakan sebagai sumber belajar. 4. Situs-situs sejarah, seperti Masjid Agung Demak, museum dan makam Kadilangu bisa dimanfaatkan sebagai sumber belajar. Yang terakhir adalah modal finansial yang terdiri dari 1. BOS, 2. PIP, 3. Sumbangan sukarela, 4. Sumbangan dari dunia usaha. Modal finansial digunakan untuk membiayai proses pembangunan dan kegiatan sebuah komunitas serta modal pengetahuan daerah sekitar yang dapat dijadikan sebagai narasumber dalam melatih, mengembangkan dan memasarkan karya dan produk peserta didik. Di sekolah kami masih mengandalkan dana BOS dan dana hibah dari komite sekolah. Penyusunan berkas, pengajuan proposal sponsor dan kerjasama dengan orang tua, wali murid, alumni serta masyarakat sekitar.